Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, di mana kelompok kami ditugaskan untuk membuat makalah dan juga video presentasi terkait dengan makalah yang telah kami buat dan kami diskusikan dengan judul Teknik Pengolahan Hasil Evaluasi. Jadi pada teknik pengolahan hasil evaluasi ini kami akan membahas beberapa sub-sub tema ataupun sub-sub poin yang akan kami bahas terkait pengolahan hasil evaluasi ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Wode Rahmawati sebagai moderator dan pemateri, dan teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Herul Rosikin Z dengan NIM 182904211 dari kelas PTKA Angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ramadan dari kelompok 9 evaluasi pembelajaran. Baik, terima kasih kepada semua anggota-anggota kelompok yang telah memperkenalkan dirinya. Baik, untuk sekarang, untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung pada materi yang akan saya jelaskan. Dimana seperti yang ada di dalam PPT kami, dimana latar belakang kami membuat sebuah makalah yaitu teknik pengolahan hasil evaluasi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya mendidik adalah tugas utama dari seorang guru. Nah, seorang guru pun harus tahu bagaimana caranya bisa menilai atau melihat daripada keberhasilan atau bagaimana cara melihat daripada siswa-siswi itu dalam mencapai keberhasilan dalam sebuah pembelajaran. Nah, dalam melihat semua itu, maka seorang guru ini perlu yang namanya pemberian nilai atau penskoran, di mana pemberian nilai atau penskoran inilah yang dilakukan secara objektif kepada siswa-siswi tersebut atau peserta didik tersebut. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu latar belakang di mana seorang guru pun dalam menentukan penskoran atau penilaian terhadap siswa-siswinya, mereka pun harus tahu bagaimana teknik dalam pengolahan hasil evaluasi itu. Nah, dalam latar belakang ini, berdasarkan latar belakang ini, kami membuat 6 rumusan masalah yang mana yang akan kami bahas di dalam makalah kami. Yang mana yang pertama yaitu adalah bagaimana sih cara pengolahan hasil tes. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan skor total. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan konversi skor. Yang keempat, bagaimana cara menentukan nilai sikap. Yang kelima, bagaimana sih caranya untuk memberikan nilai untuk domain psikomotor. Dan yang keenam, bagaimana cara untuk pengolahan hasil tes evaluasi daripada untuk PAP atau penilaian acuan patokan dan juga PAN atau penilaian acuan norma. Nah, dari keenam rumusan masalah tersebut, maka kami akan membahasnya satu persatu pada slide-slide berikutnya. Selamat menyaksikan. Langsung pada rumusan masalah yang pertama, yaitu teknik pengolahan hasil tes. Jadi menurut Zainal Arifin, di mana ada 4 langkah pokok yang harus ditempuh atau patut ditempuh oleh seorang guru dalam menentukan atau dalam mengolah, dalam hal pengolahan hasil tes kepada peserta didik yang telah mereka lakukan, seperti itu. Nah, yang pertama yaitu adalah menskor. Itu tentunya menskor, yaitu dimana apa sih yang dimaksud dengan menskor? Jadi menskor ini yaitu adalah memberi skor terhadap hasil tes yang dapat diperoleh oleh peserta didik. Jadi di sini menskor ini kita akan menentukan atau memberikan skor kepada peserta didik terkait dengan hasil tes yang mereka telah lakukan. Nah, yang kedua yaitu adalah mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Jadi ini juga hal yang penting ketika kita mengubah skor mentah menjadi skor sesuai dengan standar tertentu daripada peserta-peserta didiknya. Nah, yang ketiga yaitu adalah mengkonversi skor standar ke dalam nilai baik berupa huruf maupun angka. Jadi langkah yang ketiga yang ini adalah mengkonversi nilai standar atau skor standar ke dalam nilai baik berupa huruf atau angka. Misalnya huruf kan seperti A, B, C, D, E itu punya nilai-nilai atau interval nilai-nilai tertentu. Nah, di situ akan dikonversi oleh
pendidik atau guru untuk melihat daripada hasil tes peserta didik itu sendiri. Nah, yang keempat atau yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu adalah melakukan analisis soal atau jika diperlukan. Ini analisis soal ini dilakukan agar sebagai evaluasi daripada guru itu sendiri, di mana untuk mengetahui derajat daripada validitas dan juga reliabilitas daripada soal itu. Tingkat kesukarannya atau difficulty index-nya itu juga perlu untuk dilakukan oleh seorang guru dalam hal teknik pengolahan hasil tes evaluasi yang mereka lakukan kepada peserta didik mereka sendiri. Nah, berikutnya itu adalah teknik pengolahan hasil tes itu seperti cara-cara pengolahan hasil tes itu sendiri. Nah, bagaimana sih cara-caranya supaya dalam hal pengolahan hasil tes itu dapat dilakukan dengan baik? Nah, yang terangkum pada makalah kami dan juga kami buat dalam sebuah PPT ini, di mana cara-cara tersebut itu ada dua, di mana yang pertama yaitu adalah cara memberi skor mentah untuk tes uraian, yang kedua cara memberi skor mentah untuk tes objektif. Nah, kedua ini akan saya bahas satu persatu, yang mana yang pertama yaitu cara memberi skor mentah untuk tes uraian. Seperti pada makalah kami dan juga kami rangkum dalam PPT kami ini, di mana cara untuk memberi skor mentah untuk tes uraian yaitu seperti pada layar, yaitu seorang peserta didik. Contohnya itu seperti seorang peserta didik diberi soal dalam bentuk uraian. Nah, jadi ada beberapa peserta didik ini diberi soal dalam bentuk uraian. Nah, setiap soal ini diberi skor X, misalnya itu adalah X, ini adalah skornya. Nah, X dalam maksimumnya, maksimum dalam rentang 1 sampai dengan 10 sesuai dengan kualitas peserta didik itu sendiri. Nah, rumus skor yang diberikan yaitu adalah di mana sigma X atau jumlah skor itu dibagi dengan sigma S atau jumlah soal. Nah, seperti pada tabel yang kami terapkan dalam PPT kami, di mana pada peserta didik ini, misal kita ambil satu contoh, di mana peserta didik yang pertama si A, dia memiliki jumlah skor. Jumlah skornya misalnya 23 dari jumlah skor ini, di mana di sini jumlah skor itu ada dari soal yang mudah, yang sedang, dan juga yang sukar atau difficult itu. Nah, dari jumlah skor ini dibagilah dengan jumlah soal. Misalnya soalnya hanya 3 soal uraian kan. Jadi misalnya peserta didik si A ini dia memiliki jumlah skornya 23. Nah, dibagi dengan jumlah soalnya 3 tes uraian. Nah, berapa jumlah daripada skor peserta didik si A ini? Yaitu 7,67. Itu merupakan skor mentah daripada peserta didik si A dalam tes uraian ini. Nah, kemudian yang kedua itu bagaimana sih cara memberi skor mentah untuk tes objektif? Apa maksudnya itu? Nah, dalam memberi skor mentah untuk tes objektif ini ada 2 yang harus kita garis bawahi, di mana yang pertama yaitu adalah tanpa menggunakan rumus tebakan atau non-guessing formula, dan juga yang kedua yaitu adalah menggunakan rumus tebakan atau guessing formula. Apa sih bedanya? Dimana pada yang pertama yaitu adalah tanpa menggunakan rumus tebakan atau non-guessing formula, dimana peserta didik ini diberi soal tes objektif ini, misalnya multi choice ataupun lain sebagainya. Kemudian pendidik ini memberi skor itu sesuai dengan jawaban yang benar. Misalnya dia tidak melakukan uji kredibilitas lagi ataupun uji kebenaran daripada soal yang mereka buat ini, misalnya uji itu tingkat mudah, sedang ataupun sukar. Tetapi semua jawaban daripada soal yang diberikan ini rata, misalnya yang benar ini dia nilainya 1, yang salah 0. Nah, itu merupakan contoh daripada cara menentukan atau memberi skor mentah untuk tes objektif, yaitu tanpa menggunakan rumus tebakan atau non-guessing formula. Kemudian yang kedua itu adalah menggunakan rumus tebakan atau guessing formula. Apa sih yang dimaksud dengan guessing formula ini? Jadi menggunakan rumus tebakan di mana pendidik atau guru ini dia sudah memberikan atau sudah menguji atau melakukan uji coba daripada soal ini.
Jadi ini soal sudah punya tingkatan-tingkatan tertentu, di mana tingkat mudah, sedang, dan juga sukar. Nah, kemudian di dalam menggunakan rumus tebakan atau guessing formula ini ada 4 yang harus diperhatikan juga, di mana untuk item yang pertama itu adalah untuk item benar salah. Kemudian kedua untuk item pilihan ganda, dan yang ketiga itu adalah untuk item menjodohkan, itu menjodohkan jawaban daripada soal itu. Dan yang keempat adalah untuk item jawaban singkat. Nah, keempat ini memiliki juga rumus-rumus yang berbeda dalam hal teknik pengolahan daripada hasil tes evaluasinya. Dimana untuk item yang pertama yaitu adalah untuk jawaban yang benar salah dan juga untuk pilihan ganda, dimana soalnya itu dilihat dari skornya, itu skor totalnya dilihat dari jumlah yang benar dikurang dengan jumlah jawaban yang salah. Dimana dengan catatan pada multi choice atau pilihan ganda, dimana ada catatan daripada alternatif yang akan diberikan oleh masing-masing pendidik. Untuk yang soal untuk item yang menjodohkan dan juga jawaban singkat, dimana di sini ini memiliki jawaban yang cara yang sama juga dalam hal perumusan formulanya. Kemudian setelah ini kita dapat melihat penjelasan lebih lanjutnya lagi pada makalah yang telah kami buat. Nah, di sini kami hanya merangkum beberapa hal penting atau underline daripada makalah yang kami telah susun dengan kelompok kami. Baik, kita lanjut ke rumusan masalah yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan skor total. Nah, seperti pada PPT yang telah kami buat ini, di mana kami merangkum bahwasanya skor total ini adalah jumlah skor yang diperoleh dari seluruh bentuk soal setelah diolah dengan rumus tebakan atau guessing formula ini. Nah, pengolahan skor yang dimaksud di sini untuk menetapkan batas daripada lulus atau passing grade daripada peserta didik itu sendiri, di mana dan juga untuk mengubah skor mentah menjadi skor terjabar atau derived score atau skor standar. Nah, di sini untuk mengubah skor mentah menjadi skor standar seperti pada penjelasan saya sebelumnya. Nah, untuk menentukan batas skor atau juga passing grade-nya ini terlebih dahulu harus dihitung-hitung dulu apa sih berapa rata-ratanya dan juga simpangan baku daripada nilai dari peserta didik ini sendiri. Nah, kemudian mengubah skor mentah menjadi skor terjabar atau skor standar berdasarkan dengan kriteria atau norma tertentu. Itu merupakan penjelasan singkat daripada apa itu skor total. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya untuk materi rumusan masalah yang ketiga dan seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama, di mana sudah menjelaskan terkait dengan rumusan masalah yang pertama dan kedua dari makalah yang telah kami buat. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke materi yang selanjutnya, itu materi yang rumusan masalah yang ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan konversi skor dan juga apa sih atau bagaimana sih caranya dalam hal menentukan penilaian untuk skor sikap dan juga bagaimana untuk psikomotor, seperti itu. Tetapi sebelumnya mungkin sampai sikap dulu, di mana saya akan menyilahkan kepada saudara Ashmat Hairul Rosikin untuk menjelaskan materi tersebut. Kepada saudara saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi selanjutnya, yang dimana materi sebelumnya dibacakan oleh saudari Waude Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yang dimana materi selanjutnya adalah konversi skor. Yang dimana konversi skor adalah proses transformasi skor mentah yang dicapai peserta didik ke dalam skor terjabar atau skor standar untuk menetapkan nilai hasil belajar yang telah diperoleh. Guru hendaknya menggunakan pola konversi sebagai berikut. Yang pertama ada membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan suatu standar atau norma absolut. Pendekatan ini disebut juga penilaian acuan patokan atau PAP. Yang kedua ada membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan standar atau norma relatif atau disebut juga penilaian acuan norma yang biasa disingkat PAN. Yang ketiga ada membandingkan skor yang diperoleh peserta didik dengan norma gabungan atau kombinasi antara norma absolut atau PAP dengan norma relatif atau PAN. Selanjutnya ada skala sikap.
yang dimana skala sikap, langkah pembuatan instrumen domain afektif termasuk sikap dan minat adalah sebagai berikut. Di sini ada 8 poin. Yang pertama adalah pilih ranah afektif yang akan dinilai, misalnya sikap atau minat. Yang kedua ada tentukan indikator minat. Yang ketiga pilih tipe skala yang digunakan. Yang keempat telaat instrumen oleh sejawat. Yang kelima ada perbaiki instrumen. Yang keenam ada siapkan kuesioner atau inventory laporan diri. Yang ketujuh ada skor inventor. Yang terakhir ada analisis hasil inventor, skala minat dan skala sikap. Selanjutnya ada domain psikomotor, yang dimana ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Hasil belajar ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson tahun 1956 yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu. Dan selanjutnya ada domain psikomotor. Contoh di sini ada Pak Bambang, seorang guru agama yang ingin mengetahui bagaimana seorang peserta didik melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Untuk itu Pak Bambang meminta seorang peserta didik A untuk menunjukkan gerak-gerakan sholat. Di sini ada tabel yang dimana ada gerakan-gerakannya dan ada skala penilaiannya, teman-teman. Ya, di sini ada aspek penilaian, ada gerakan takbiratul ihram, skala penilaiannya ada 5, 4, 3, 2, 1, ada gerakan rukuk, ada gerakan sujud, ada gerakan tahiyal awal, dan ada gerakan tahiyal akhir, serta ada salam. Dan ada juga skor di bawahnya yang dimana nanti ketika ingin menilai maka dijumlahkan hasil dari skala penilaiannya, teman-teman. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Itulah penjelasan dari saya. Saya akan kembalikan ke moderator untuk melanjutkan materi dari PPT ini, presentasi ini, dan dilanjutkan oleh saudara saya. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Ahmad Hairul Rosikin yang telah menjelaskan terkait dengan konversi nilai dengan juga sampai pada bagaimana cara untuk menentukan nilai untuk domain psikomotor. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke rumusan masalah yang terakhir atau yang keenam, yaitu terkait bagaimana sih cara daripada pengolahan hasil tes evaluasi untuk PAP atau penilaian acuan patokan dan juga PAN atau penilaian acuan norma. Nah, di sini Kak Fikri Ramadan akan menjelaskan terkait dengan materi terakhir ini. Kepada Fikri Ramadan, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk mengemukakan atau menjelaskan materi saya. Jadi langsung saja, penskoran pengolahan hasil tes dengan PAP dan PAN. Dengan PAP, penilaian acuan patokan. Nah, pendekatan penilaian acuan patokan atau PAP pada umumnya digunakan untuk menafsirkan hasil tes formatif, sedangkan penilaian acuan norma digunakan untuk menafsirkan hasil tes sumatif. Dalam hal ini penyelenggaraan tes dalam hal ini lebih mengarah kepada penguasaan kompetensi. Maka penilaian acuan patokan ini berusaha mengukur tingkat pencapaian tujuan oleh para siswa atau peserta didik. Selanjutnya, PAN atau penilaian acuan norma. Istilah lain dari penilaian acuan norma dikenal juga dengan penilaian acuan kelompok, karena penilaian ini bertujuan untuk menentukan kedudukan peserta didik dari peserta didik yang dinilai atau penilaiannya yang mendasarkan diri pada standar relatif. Artinya itu menentukan hasil tes diperbandingkan dengan skor peserta didik tes yang lain, sehingga kualitas yang dimiliki oleh peserta didik akan sangat bergantung kepada kualitas kelompoknya.
Nah, selanjutnya itu perbedaannya PAP dan PAN. PAP atau penilaian acuan patokan. Yang pertama itu berfungsi dalam menetapkan apakah murid telah mencapai atau telah menguasai tujuan atau kemampuan yang diharapkan. Yang kedua, tujuan pembelajaran harus dinyatakan secara khusus. Yang ketiga, sangat diutamakan adanya belajar tuntas sehingga perlu dinyatakan standar tingkat keberhasilan tujuan pembelajaran. Yang keempat itu penyusunan soal lebih mengutamakan pada performance atau kemampuan yang harus dikuasai. Nah, selanjutnya PAN, penilaian acuan norma. Yang pertama, berfungsi untuk menetapkan kedudukan relatif seorang siswa di dalam kelas. Yang kedua, tujuan pembelajaran dinyatakan secara umum atau khusus. Nah, yang ketiga itu belajar tuntas tidak begitu ditemakan, berbeda dengan PAP. Yang keempat, tes atau pertanyaan harus mencangkup tingkat kesukaran yang bervariasi dari yang mudah, sedang, dan sulit. Itu materi yang saya kemukakan atau yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Fikri Ramadan yang telah menjelaskan terkait dengan penjelasan yang terakhir atau materi yang terakhir. Nah, kepada semua teman-teman di sini adalah penghujung daripada presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.